kasih Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, kami memulai ibadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas kasih setia-Mu kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk kami memulai ibadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, bahkan ruangan ini ya Tuhan, dari depan sampai belakang Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menguduskan. Engkau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bahkan kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kau memberkati pemimpin bangsa kami ya Bapa. Kau memberkati Tuhan dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemilu ya Tuhan yang akan diadakan tahun 2024 Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pemimpin yang terpilih, pemimpin yang berasal dari-Mu Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa, pemimpin yang toleran ya Bapa, sehingga Tuhan bangsa kami ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Bangsa kami ini Tuhan dikenal bangsa yang penuh dengan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pertobatan terjadi atas bangsa kami, lawatan Allah terjadi atas bangsa kami, Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pak Niko Tuhan, beserta wakilnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan di dalam pelayanannya Tuhan, biarlah Tuhan Kau selalu memberkati, baik pelayanan di dalam negeri maupun luar negeri Tuhan. Engkau memberkati Pak Niko Tuhan. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Bahkan di dalam melayani Tuhan, kami percaya Kau sertai dengan tanda-tanda mukjizat Bapa. Kami serahkan Tuhan gembala pembina kami dan juga wakilnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk gembala rayon kami. Kami serahkan juga Pak Yongki dan juga wakil-wakilnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan urapan-Mu turun Tuhan di saat mereka melayani. Urapan-Mu terjadi Tuhan, bahkan pertobatan banyak jiwa terjadi Tuhan di saat Pak Gembala rayon kami melayani-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarganya, berkati tuh keluarga besarnya ya Bapa. Bahkan kami serahkan Tuhan pelayanan dimanapun mereka melayani ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala cabang ranting Tuhan. Bahkan gembala di tempat ini Pak Yohanes, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Engkau berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, anak, istri dan juga cucu menantunya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan Kau selalu sediakan Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tercurah atas hamba-Mu. Hikmat marifat-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan merasakan Tuhan kuasa-Mu tercurah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GBI Lebak Wangi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada di GBI Lebak Wangi Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di Lebak Wangi Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, Engkau menjamah mereka. Engkau menjawab setiap Tuhan doa-doa mereka Tuhan. Bahkan mereka yang sakit Tuhan, Kau yang menyembuhkan Tuhan. Dan Kau yang mengangkat segala Engkau yang mengangkat segala sakit penyakitnya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan jemaat Lebak Wangi hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan tuaian besar terjadi atas Lebak Wangi. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi atas Lebak Wangi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa-Mu.
WL, singer, pemain musik Tuhan. Kau satukan mereka dengan kesatuan hati Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan rawatan Allah terjadi di tempat ini ya Bapa, melalui pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan nama-Mu Tuhan. Bahkan yang melayani yang lain kami keserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun Tuhan pelayanan mereka Tuhan, biarpun berkenan kepadamu. Bahkan yang menyampaikan firman-Mu yang hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami datang bukan sama seperti kami pulang. Kami pulang membawa damai sejahtera sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, ke akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan ibadah pertama, kedua, dan ketiga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan ibadah sekolah minggu juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tore juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami memulai ibadah. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan atas ibadah kami Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi yang ada di tempat ini. Dan yang ada yang mengikuti ibadah secara live streaming. Shalom. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin. Wajah yang berseri-seri kelihatan dari depan saya Bapak Ibu. Boleh kasih senyum dulu ke belakang, ke jemaat yang lain. Katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama belajar lagu ini Bapak Ibu. Biarlah lagu ini Tuhan boleh menjadi persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Mau menyenangkanmu, menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami, Tuhan. Bagiku kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, kami bawa Tuhan, kami bawa hati kami. Kerinduan hati kami, Tuhan. Yes, Jesus. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah terus menyembahmu, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa Tuhan.
hati kami Tuhan. Oh Jesus, Kau terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Hatiku persembahan bagimu, jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami erat Tuhan, bawa ku erat di hatiku persembahan bagimu, jiwa kami tenang Tuhan, hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami Tuhan bagi hidupku, Yesusku, Kau terindah
hati kami ingin selalu menyembah-Mu. Kami ingin selalu menyembah-Mu. Haleluya. Ya karalaba ya shakaralaba labo. Ya karalaba ya shakaralaba labo 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 labo. Ya karalaba ya shakaralaba labo 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 labo. Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Oh, ya karalaba ya shade. Oh Jesus. Ya karalaba ya shakaralaba laba 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 laba. Ya karalaba ya shada karalaba laba 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 laba. Ya karalaba ya shada karalaba laba laba laba. Oh Jesus. Ya kababara laba ya shekaralabo. Ya laba ya shada karalaba laba 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 laba. Oh ya karababara laba ya shekaralabo laba 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 laba. Selamanya kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Inilah persembahan hidup kami. Oh ya karalaba ya shakaralaba. Oh Jesus. Ya karalaba ya shakaralaba laba 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 ya shakaralaba. Ya karalaba ya shakaralaba laba 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 laba. Kina karalaba ya shakaralaba laba 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 laba. Oh kira karalaba ya shakaralaba laba laba laba. Terus jamah setiap kami Tuhan. Terus jamah setiap hati kami. Ini persembahan kami Tuhan. Oh Jesus. Tiaralaba ya shade. Kira karalaba ya shade. Hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau berseru kepada-Mu Tuhan. Oh, mari bangkitkan roh kami, mari kuasa-Mu nyatakan di tempat ini. Oh, ya dalam ayat oh Jesus. Oh kiara lama ya sadakar lama sekarang lama ya se. Oh bakar setiap hati kami Tuhan. Setiap hati kami. Bakar setiap hati kami Tuhan. Oh sila lama ya sekarang lama ya sadakar lama. Ya kapapara lama ya sekarang lama. Ya kara lama ya se. Haleluya. Oh kira oh kira lama ya se. Oh Jesus. Ya papara lama ya sekarang lama. Kira lama ya sekarang lama. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami membawa seluruh persembahan kami. Kami membawa korban syukur kami. Kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Oh iya lama ya syade. Oh Jesus. Tidak kalah lama ya syaka Tidak kalah lama ya syaka
undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Ku membawa hidupku. Amin Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami, bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang ada di hidup kami Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami mau terima sukacita surga Tuhan di tempat ini. Yang siap untuk menerima sukacita surganya Tuhan. Boleh sama-sama katakan. Amen. Boleh sama-sama katakan. Boleh kasih tos samping kanan kirinya Bapak Ibu yang terkasih. Katakan terima sukacita surga. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang angkat tanganmu tinggi-tinggi katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang apa saudara. Haleluya.
Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Siapa di sini masih sanggup untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Belum semua yang di belakang, siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan? Yang di rumah juga masih siap untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Boleh kasih tos samping kanan kiri yang katakan, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Biar jemaat saja katakan dengan iman, katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Siap-siap terima berkat dari Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk banyak. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Sebelum duduk, Bapak Ibu yang di rumah juga yang ada di tempat ini, katakan tos samping kanan kirinya, terima berkat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya kita akan menyaksikan beberapa pengumuman sepekan. Multimedia dipersilakan. Shalom saudara, berikut pengumuman sepekan. Ibadah Raya Minggu GBI Lebakwangi Parung diadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah umum pertama pukul 7 pagi disertai ibadah sekolah minggu dan live streaming di channel YouTube GBI Lebakwangi Parung. Ibadah umum kedua pukul 9 pagi disertai ibadah sekolah minggu. Ibadah umum ketiga pukul 11 siang disertai ibadah sekolah minggu. Ibadah umum keempat pukul 5 sore di GBI Lebakwangi, area Kampung Cina. Ibadah Ture atau Tunas Remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di ruang doa atau sekolah minggu. Mengundang seluruh anak tunas remaja untuk bergabung. Ibadah Ture dipimpin oleh Kak Marwa.
Terima kasih untuk hamba Tuhan dan semua yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari saudara, kita siapkan taburan yang terbaik, yaitu persembahan umum, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman. Mari bersatu hati kita berdoa bersama. Mari saudara, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat amplop kita. Saya akan berdoa dan Bapak, Ibu, dan saudara dapat mengikuti doa saya. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu. Dan apa yang telah kami tabur, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan berkat yang tidak lazim terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama katakan, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, ucapan syukur via bank dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Lebakwangi Parung dengan nomor rekening 31901444401. Pesan Gembala Jemaat, seluruh pengerja dan jemaat dihimbau penghujung tahun pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 pukul 10 malam mengadakan ibadah ucapan syukur keluarga di rumah masing-masing sebagai ucapan syukur akan melewati tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024. Kiranya penyertaan Tuhan dan berkat-Nya selalu melimpah di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa perkatakan Mazmur 91, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud Pentakosta ketiga? Mari kita baca bersama-sama. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh iya, karalabaya Rajaku, Kau
Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah nama-Mu saja kami puji, kami sembah di tempat ini Bapa. Kami terus membangun kursi kemurahan-Mu di tempat ini. Bertahtalah, bertahtalah. Biarlah hadirat-Mu terus memenuhi kami di tempat ini. Kuasa-Mu terus bekerja dan terus juga memenuhi hati kami. Sehingga sepulang dari tempat ini kami diberkati, kami dikuatkan. Bahkan kami mengalami pemulihan, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Dan saatnya juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang saja yang berbicara melalui gembala pembina kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan kami sehati di dalam nama Yesus. Sudah kami tolak, patahkan, hancurkan dari tempat ini dalam nama Yesus. Sehingga kami yang mendengarkan diberkati. Bahkan baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah-rumah melalui ibadah live streaming. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan.
Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran, yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan,
kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk, menunduk yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat, hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya, dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam.
Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api, bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar, karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu. Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam,
Ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan, sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran, demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang ke-10, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berbicara kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami, ya Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa.
Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Bapa. Ya Bapa, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati. Engkau tegur, Engkau hajar kalau kami salah ya Tuhan. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Memasuki tahun yang baru. Kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, dosa yang Tuhan ingatkan kita harus selesaikan. Langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Supaya diberkati. Supaya diberkati sepanjang tahun 2024. Minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan kita. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapak, terima kasih. Memasuki tahun 2024, tahun yang baru Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024
tahun untuk bangkit jadi teranglah. The year to arise and shine. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah-limpah-limpah. Amin. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom. Gembala dan seluruh keluarga GBI Lebak Wangi Parung mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024. Kiranya di tahun yang baru ini kita menjadi pembawa kabar baik bagi setiap orang. Bangkit jadi teranglah. Tuhan Yesus memberkati.